kita perhatikan bersama betapa kita ini benar-benar sah dikatakan sebagai berada di penghujung umur dunia. Maka pantas kalau Nabi berkata, saya adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Dan kalian adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Kata Nabi, tidak terjadi kiamat kecuali terlebih dahulu Arab mendadak menjadi kaya raya. Sudah terjadi apa belum? Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Masyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, amma ba'd. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, pujian dan syukur kita ucapkan dengan kalimat yang diajarkan Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal dalam satu hari, satu kali saja, Allah anggap hamba tersebut sudah bersyukur kepada Allah. Ayo Bapak Ibu semua ya, kita baca bersama-sama kalimat ini. Bagi yang belum hafal, niatkan menghafalkannya. Singkat saja, 3 potong kalimat saja. Mari Bapak Ibu ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Ya, ini dia kalimatnya. Siapa yang baca ini kalimat pujian dan syukur satu kali saja minimal dalam satu hari itu hamba Allah yang bersangkutan sudah dianggap oleh Allah sudah bersyukur kepada Allah. Makin banyak, makin sering kita ucapkan, makin layaklah kita mendapatkan gelar abdan syakura, hamba yang sangat pandai bersyukur. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum? Diulangi lagi ya. Niatkan menghafalnya. Singkat saja. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Sudah hafal belum? Coba silakan Bapak Ibu. Masya Allah. Walaupun masih ada beberapa yang nyangkut di belakang, tapi sudah mending. Tatimmus salihah ya, belakangnya tatimmus salihah. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu kami ingin mengajak kita melihat ke slide kita. Silakan kita perhatikan bersama betapa kita ini benar-benar sah dikatakan sebagai berada di penghujung umur dunia. Silakan dilihat di layar kita. Mungkin kalau bisa Bapak-bapak kami agak jauh-jauh merapat, karena kita banyak menggunakan data-data dan sejarah di slide kita ya. Tulisan-tulisannya ini penting bagi kita Bapak Ibu. Silakan bagi yang agak kurang bisa menikmati pemandangan untuk bisa berada di depan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah peradaban bangsa jin. Entah berapa lamanya, hanya Allah yang tahu. Setelah Allah tidak lagi percaya jin yang memimpin dunia, maka Allah gantilah dengan bangsa manusia. Yaitu Allah ciptakan Adam. Ini Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya. Nabi Isa. Kemudian barulah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah start dan finish, start ini
Ibu bisa lihat, Bu? Bisa. Layarnya bisa lihat. Tulisannya nggak bisa ya? Layarnya bisa lihat, tulisannya agak kecil. Start dan finish itu startnya Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah seluruh orang Islam, umat Nabi Muhammad yang ada iman di dalam dadanya, meninggal dunia serentak semuka bumi. Nah, kata Nabi, setelah finish, barulah 40 tahun kemudian terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Oke Bapak Ibu, sekarang coba perhatikan. Bagaimana posisi start dan finish ini, di mana inilah umat Nabi Muhammad ternyata memang berada paling ujung ya. Paling ujung. Maka pantas kalau Nabi berkata, saya adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Dan kalian adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Sekarang Bapak Ibu, ada orang yang melebeli saya sebagai Ustadz akhir zaman. Dan itu betul. Tapi jangan hanya saya sendiri. Seluruh Ustadz yang ada sesungguhnya adalah Ustadz akhir Nabi-Nabi akhir zaman, umat-umat akhir zaman, ustadz-ustadz akhir, gitu. Jadi supaya adil. Jangan sampai asal lewat saya, Pak, orang bilang ustadz kiamat, ustadz akhir zaman. Emang dia bukan umat akhir zaman? Hadirin, baik. Sekarang kita fokus lihat start dan finish. Coba perhatikan, ini start, ini finish. Hadirin yang kami muliakan, dari start ke finish, Nabi menyebutkan dalam beberapa kelompok riwayat. Start itu Nabi Muhammad diutus ya sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Finish adalah terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Di mana angin lembut, angin kematian bertiup dari Yaman. Kalau bisa ini Ahmad, ini digedein lagi tulisannya ya, angka 7 dan ini digedein lagi. Ya, supaya kebaca. Nah, tanda besar kiamat nomor 7 menyebabkan berakhirnya seluruh orang Islam yang hidup di muka bumi ini, Pak. Setelah itu yang hidup, setelah finish ini tak ada lagi orang Islam. Orang yang tak kenal kepada Allah. 40 tahun setelah finish ini, baru kiamat besar, kehancuran alam semesta. Apa yang terjadi? Pada tanda besar kiamat nomor 7 apa? Berhembus angin lembut dari negeri Yaman. Angin ini berbau sejuk, berbau wangi kasturi. Dengan cepat membungkus bumi. Siapapun ada orang Islam yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya seujung kuku, saat dia terkena oleh angin lembut yang berbau kasturi tersebut, saat terhirup olehnya, saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Ya, habis seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah. Baik. Ini finish. Nah, Nabi bersabda, kembali kita, dari start ke finish, kalian semua akan menjalani 5 fase, kata Nabi. Perlu Bapak Ibu ketahui, 5 fase. Fase pertama, Nabi yang memimpin. Fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Kemudian, fase yang keempat, fase sekarang. Fase pertama, kedua, ketiga, ribuan tahun Islam memimpin dunia. Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924, sampai hari ini, kita runtuhnya Khilafah Islamiyah sampai hari ini, Islam sedang tidak memimpin dunia. Tapi Nabi menyebutkan, setelah itu masuk fase kelima, kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Ya, kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah. Tahukah Bapak Ibu, di mana fase kelima pusat Islam memimpin seluruh dunia? Kata Rasulullah adalah Palestina. Takbir. Kaget kita ya Pak ya dengar, ternyata Palestina yang hari ini luar biasa ujiannya, dahsyat diperangi oleh negara-negara besar dunia yang ada di belakang Israel, ternyata sedang diuji oleh Allah untuk dipersiapkan menjadi pemimpin dunia, Pak. Allah Akbar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita berada di fase ini.
Kami berani mengatakan, Pak, Palestina, wahai Bapak Ibu, adalah cerminan keadaan Islam dan umat Islam dunia. Islam di Palestina sedang mengalami ujian yang sangat hebat, betul? Kaum muslimin sedang benar-benar dijajah, ditindas, dibantai, tapi melawan. Nah, keadaan umat Islam pada hari ini dan Islam seluruh dunia seperti apa yang di Palestina. Islam pada hakikatnya sedang terjajah sekarang. Kaum muslimin sedang ditindas pada saat ini, Pak. Tapi, wahai Bapak Ibu, apabila Palestina telah berhasil bebas, Palestina telah berhasil merdeka, insya Allah keadaan dunia akan kembali berubah. Keadaan dunia akan kembali berubah. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Jangan salah-salah Bapak Ibu. Kita yang hari ini melihat Palestina penuh prihatin, demi Allah, mereka sedang menghadapi ujian akhir menuju kemenangan. Baik, kita lihat fase keempat. Fase kita sekarang. Perhatikan. Sebenarnya di fase keempat ini, fase kediktatoran ya, ini ada terjadi kata Nabi Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, dan itu semuanya sudah terjadi tepat seperti yang digambarkan Nabi. Mana Bang Habib? Abidullah Yusuf. Di mana Bang Habib? Abidullah Yusuf. Tolong bawakan kitab apa? Coba perhatikan. Di fase keempat ini, terjadi berbagai gambaran akhir zaman kata Nabi. Dan itu terjadi semua Bapak Ibu. Termasuk Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, munculnya berbagai macam pemahaman dan aliran-aliran yang berbahaya. Ya, semua sudah terjadi. Sekarang kita lihat yang paling dekat, yang terdekat dengan kita sekarang. Coba di zoom ini Mas Ahmad. Ini fase sekarang ya. Kata Nabi tidak terjadi kiamat kecuali terlebih dahulu Arab mendadak menjadi kaya raya. Sudah terjadi apa belum? Seluruh Arab hari ini kaya raya. Kemudian berikutnya Nabi berkata, sebelum kiamat terjadi, ada tanda di mana menunjukkan kiamat sudah sangat dekat, yaitu turun salju di negeri Arab. Sudah terjadi Bapak Ibu? Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi bersabda, saat kiamat benar-benar sudah sangat dekat terjadinya, maka akan kembali Arab menjadi jahiliyah. Pertanyaan, wahai Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengikuti perkembangan Arab pada saat ini? Apakah mereka sudah kembali jahiliyah apa belum? Sudah apa belum? Ragu kayaknya ya. Demi Allah Bapak Ibu, satu-satunya negara yang masih menggunakan syariat Islam di Arab itu hanya Arab Saudi. Tapi 2017 selesai. Ketika Muhammad bin Salman berhasil mengkudeta Muhammad bin Nayef sebagai putra mahkota, Muhammad bin Salman menolak diterapkan syariat Islam. Dan sejak saat itu sampai hari ini, Muhammad bin Salman bersumpah, saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Maka semua apa yang ada di Eropa sudah dibuat di Arab. Sudah dibuat di Arab. Perjudian, minum-minuman keras, ya, perzinahan, apa yang ada di Eropa ada di Arab. Dan 2025 seluruh yang ada di Eropa ada di Arab, bahkan lebih hebat yang di Arab. Itu sumpahnya Muhammad bin Salman. Dan itu mereka kejar sekarang Bapak, ya. Nanti lihat semua dalilnya. Semua yang kami jelaskan ini Pak, ada dalilnya di kitab yang kami tulis. Nubuat akhir zaman. Nubuat itu artinya berita-berita besar. Fakta dan data tak terbantahkan. Di dalamnya ada berbagai macam gambar berwarna, data-data dan fakta, ayat dan hadis yang menunjukkan semua yang kami uraikan bukanlah cerita kosong, tapi dibimbing oleh ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi disertai fakta dan data. Lanjut. Kemudian berikutnya, berdirinya Islamiyah yang diberkahi. Maka Bapak Ibu, di manakah saat ini Islamiyah? Apa itu Islamiyah Buya? Saya jawab. Islamiyah itu adalah ketika Islam sedang tidak memimpin dunia, muncul sebuah negara yang totalitas menjalankan syariat Islam, tetapi kemenangannya
adalah melalui jalur perang. Dan mereka tidak pernah kalah dan selalu mengalahkan. Akhirnya mereka bisa mendirikan sebuah negara namanya Epimia. Pertanyaan kepada Bapak Ibu, di manakah saat ini Epimia yang diberkahi ini sudah berdiri? Bisa menjawab? Ada yang tahu? Afghanistan. Takbir. Masya Allah. 3 tahun saja Afghanistan menjalankan syariat Islam luar biasa sekarang. Dulu Rusia mengatakan Afghanistan itu teroris. Sekarang 3 bulan yang lalu apa kata Vladimir Putin? Afghanistan adalah sebuah negara terhormat, negara berdaulat, dan dia adalah sekutu dekat kami, katanya. Cina juga mengungkapkan yang sama. Sekarang Amerika minta izin agar diizinkan buat kedutaan besarnya di Kabul, ya. Negara-negara Arab nyusul minta izin mendirikan kedutaannya. Kenapa? Keamanan dan kemakmuran di Afghanistan hari ini berkembang dengan bentuk yang paling menakjubkan, ya. Makanya ini sudah berdiri, alhamdulillah. Kemudian kata Rasulullah, di tengah-tengah Arab menjadi kaya raya dan mereka jahiliyah kembali. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, jihad dan ribat Askelon, Palestina. Demi Allah, ini adalah perang terakhir di Palestina. Apa yang akan terjadi setelah ini? Ini dia yang biru ini. Takbir dulu. Allahu Akbar. Yang terjadi biru ini. Dan ini tidak bisa ditolak. Silakan baca dalil-dalilnya nanti. Silakan baca fakta-faktanya. Dan ini tidak bisa ditolak. Pertama, Al-Aqsa akan kembali dikuasai oleh umat Islam yang ada di Asqalan hari ini. Asqalan itu coba buka petanya sebentar Mas Ahmad. Yang Asqalan tuh. Coba lihat. Ini Palestina, ini Laut Mediterania, ini Laut Mati, ini Yordania. Di sini adalah Suriah, di sini Lebanon, ya. Dan di sini adalah Mesir. Ini yang Rafah. Oke, ini jalur Gaza. Yang mana yang Asqalan? Ini Asqalan. Dan wilayah ini dalam peta aslinya dulu adalah Asqalon. Maka Nabi berkata, sebaik-baik jihad, sebaik-baik ribat di akhir zaman adalah yang terjadi nanti di Palestina, di negeri yang namanya Asqalan. Masya Allah Pak. Maka ending Islam pasti menang, Palestina pasti merdeka. Kembali ke fase keempat, takbir. Lihat ini kembali yang biru tadi, di zoom kembali. Kemudian ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Ketika Masjidil Aqsa, umat Islam sudah bisa sholat kembali di dalamnya dengan bebas. Sekarang kan dilarang Pak ya. Umat Islam di berbagai negara dilarang. Hanya 2 negara yang masih diizinkan sholat di sana Pak. Malaysia dan Indonesia. Ini mohon doa ya Pak ya. Tanggal 30 besok, Oktober ini, dengan izin Allah, saya akan kembali berangkat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Biasanya tiap tahun saya membawa jamaah 2 kali sampai 3 kali. Sebenarnya travel itu minta saya tiap bulan berangkat. Tapi saya katakan saya banyak tugas. Saya ngajar, saya punya pondok, saya punya jadwal ceramah di berbagai provinsi. Jadi saya tak bisa. Paling banyak saya 3 kali. Dan setiap kali saya berangkat atau dengan tanpa saya Pak, jamaah masuk aman, selama di sana aman, keluar aman. Walau dalam masa perang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau ada punya rezeki, berangkatlah. Dengan travel apa saja selama itu travelnya amanah, berangkatlah. Ya. Oke Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi orang sekarang di Aqsa itu hanya boleh sholat 2 negara aja lagi. Malaysia dan Indonesia. Kalau Pak masuk ke sana Pak, sepi. Kalau ketemu orang, pasti orang Indonesia. Ya. Kalau nggak tuh paling-paling ada orang Malaysia, tapi lebih banyak kita. Baiklah. Nah, Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam, dan saat itu seluruh orang Islam, baik orang Palestina, orang Mesir, orang Lebanon, orang Yordania, orang Afrika, orang Eropa, dari mana saja bebas sholat kembali di Masjidil Aqsa, buah dari perang yang sekarang terjadi. Masya Allah. Kemudian ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Yang mana yang Baitul Maqdis? Kembali ke peta tadi. Yang mana Baitul Maqdis? Dari sini Pak. Dari Nablus ke kemari nih. Ini Baitul Maqdis nih. Wow, ternyata luas Pak ya. Baitul Maqdis itu luas. Dari Nablus sini, nih. Ini adalah Baitul Maqdis.
Masjidil Aqsa di sini. Ini Masjidil Aqsa. Oke, jadi belum, Mas. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, ini dulu yang bebas. Ini dulu bebas, Baitul Maqdis, dan orang bebas masuk dari sini untuk sholat di Masjidil Aqsa, dan bebas masuk dari sini. Insya Allah Ta'ala, tak lama lagi kita semua akan sama-sama sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Nah, kaum muslimin kembali ke fase keempat tadi, Mas Ahmad, zoom lagi. Baru yang terakhir, Palestina merdeka. Baik, jadi kalau begitu, dekat lagi ya? Iya. Israel, Palestina, kita tolong atau tidak kita tolong, demi Allah, mereka tetap akan ditolong oleh Allah dan mereka tetap akan menang. Tapi masalahnya, apa hubungan dengan kita? Kalau kita tidak menolong, maka kita dicap oleh Allah tidak punya iman. Kalau kita menolong, kita diberi oleh Allah hadiah dan bonus yang tak akan terulang lagi. Karena Palestina tak lama lagi akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dan masa kita membantu Palestina hanya sekarang, Pak. Jadi maaf ini, saya yakin ada orang-orang Islam yang jarang ngaji di luar sana, kalau mendengar Palestina, paling-paling penggalangan dana. Kan gitu-gitu ujung omongannya, paling-paling penggalangan dana. Situ-situ aja tuh, nggak akan jauh dari penggalangan dana. La ilaha illallah, inilah saat terakhir kita bisa berbuat terbaik di akhir hidup kita. Saya mengatakan di akhir hidup kita, Pak. Karena kasus yang melanda Palestina hari ini, demi Allah ke depan tak akan terulang lagi, dan Palestina akan paling terkuat di dunia, akan paling berjaya, dan paling hebat di dunia. Dan saat itu, kita sudah tidak dibutuhkan bantuan kita, dan kita yang bergantung kepada bantuan mereka, Pak. Mari sekarang kita buka hadisnya. Tentang hadis Asqalan aja ya. Buka hadis Asqalan. Ini hadisnya sahih. Ya. Lihat nomor 3270. Ini periwayat hadisnya, ini matan hadisnya. Lihat terjemahannya. Mari perhatikan sama-sama. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini kenabian. Tadi ada berapa fase Bapak Ibu? Ada 5 ya. Ini gimana? Oke, bismillah. Ya, kenabian yang dirahmati. Kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati. Ini yang kedua. 30 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. Ini yang terlama, 1227 tahun. Nah, 1, 2, 3 Islam memimpin dunia. Fase keempat, Islam tidak sedang memimpin dunia. Fase kita sekarang. Tapi Nabi berkata, kemudian berikutnya imarat yang dirahmati. Ini yang sedang terjadi di hari ini ya. Imarat yang dirahmati. Kemudian pada masa itu, manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Benar nggak Bapak Ibu? Terasa nggak sekarang? Di mana-mana negeri-negeri Islam, termasuk di negeri Konoha, para penguasa asik berebutan kekuasaan dan jabatan. Betul? Betul atau tidak? Ya, lanjut. Maka pada saat itu, kewajiban kalian adalah berjihad. Dan sesungguhnya sebaik-baik jihad, sebaik-baik ribat adalah Asqalan di Askelon. Jadi pada saat itu tempat terbaik, jihad yang terbaik meletusnya di Askelon, Palestina. Dengar ini hadisnya Pak. Ya, jadi kami bukan narang cerita. Itu ada di kitab kita ya. Baik, berikutnya kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Lihat berikutnya apa yang terjadi setelah perang Askelon. Coba kembali ke fase keempat. Ini Islam menang di Palestina. Lalu khilafah berkumandang. Dan terjadilah bencana-bencana besar setelah itu. Bencana besar di mana? Di dunia. Coba, Mas Ahmad, buka hadisnya tentang Palestina merdeka. Ini hadisnya. Jika Palestina sudah merdeka, ini hadisnya. Hadis ini sahih menurut Syekh Albani di kitab 2173. Silakan. Oke, ini dia. Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku, lantas dia bersabda, wahai Ibnu Khala, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Kalau Palestina sudah merdeka dan sudah diumumkan berdirinya khilafah, pertanda fase kelima akan masuk. Kan fase kelima Islam memimpin dunia lagi Pak ya. Dan pusatnya di mana? Di Palestina. Nah kata Rasulullah, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan
kegundabulanan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Artinya, kalau Palestina sudah merdeka, terjadilah peristiwa-peristiwa besar. Buka Mas Ahmad pasal keempat tadi. Apa yang terjadi kalau Palestina sudah merdeka? Ini yang terjadi. Bencana-bencana besar di Arab dan seluruh dunia. Perang dunia 3 meletus. Krisis pangan melanda seluruh dunia. Orang banyak kelaparan dan mati kelaparan di mana-mana. 3. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Uang kertas nggak ada nilai lagi. Nggak ada harga. Yang dianggap oleh orang harta pada saat ini adalah emas, ya. Pada masa ini, setelah Palestina merdeka, maka kalau ada duit sekarang Pak beli emas. Kalau ada duit ya beli emas. Walaupun hanya, Bu, kalau ibu punya duit sekarang, beli emas, Bu. Nggak usah banyak-banyak, 1 kilo, 2 kilo simpan. Pada ketawa Pak, Ibu. Kebanyakan. Udahlah, 1 mayam, 1 gram, 2 gram, beli cepat. Karena tak lama lagi, uang-uang kertas takkan berguna. Lanjut. Bencana-bencana alam besar melanda seluruh dunia. Ada yang tsunami di mana-mana, ada yang gunung-gunung meletus, ada yang berbagai macam bencana alam. 5. Mewabahnya berbagai penyakit dan kematian massal terjadi di mana-mana. 6. Perang perebutan kekuasaan di mana-mana. Yang paling puncaknya adalah Arab Saudi nanti Pak. Meninggal Raja Salman yang udah usia 86 tahun sekarang nih, itu pun penyakitan. Kalau udah meninggal Raja Salman, Arab Saudi itu Pak berdarah-darah. Mungkin saat itu kita sulit untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, baik. Tapi di mana-mana, bukan hanya Arab Saudi. Entahlah di negeri Konoha. Yang ke-7, Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Nah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ngerinya hidup saat itu ya Rasul. Di manakah tempat yang aman saat itu? Kemana engkau suruh kami hijrah? Kata Nabi, tempat yang paling hijrah pada saat itu adalah Palestina, Syam, ya. Itulah tempat yang paling aman. Sekarang tempat yang paling kacau di sana. Sekarang tempat yang paling berbahaya Palestina. Tapi dibalik oleh Allah, ketika Palestina merdeka, dunia yang kacau. Dan tempat yang paling aman adalah Palestina. Sekali lagi kami katakan, ada di kitab kita ini, dapatkan kitab ini, dan baca telaah, Bapak Ibu bisa menyampaikan pada orang lain. Hadis-hadisnya sahih semua. Baik, lanjut. Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu apa hubungannya dengan kita? Ini yang ingin kami tekankan. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, kalaulah seandainya kita tidak tolong Palestina, Palestina tetap akan menang. Siapa yang membuat Palestina menang, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Ini jawaban orang-orang beriman nih. Hanya Allah yang bisa membuat Palestina menang. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ikut serta. Ada hamba-hamba Allah yang dompleng sehingga mendapatkan piala dan medali sebagai pejuang kemenangan Palestina. Padahal nggak pun dia tolong, Palestina pasti menang. Tapi dengan dia tolong, dia mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Tolong di muka Mas Ahmad. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya tahun yang lalu mengadakan pertemuan seluruh dunia, sahabat-sahabat saya undang. Seluruh dari Sabang sampai Merauke saya undang. Ribuan yang hadir. Apa agenda kami? Membuat Islamic Center di tengah-tengah pondok pesantren yang di situ adalah masjid 70 kali 72 lantai. Pusat peradaban Al-Quran, pusat lahirnya para ulama, kewaris para nabi-nabi. Baru saja dimulai pembangunannya Pak, beberapa pondasi ditanam ke bumi, tiba-tiba perang meletus. Ya, ini masjid yang kami niatkan membangun. Perang di Israel, di Palestina meletus 7 Oktober. Langsung saya katakan pada panitia semuanya, stop pembangunan. Nggak jadi kita bangun. Semua tenaga kita, semua energi kita, semua kemampuan kita menggalang dana, alihkan untuk membantu Palestina. Ini adalah saatnya Palestina menuju menang. Harus ada kita di dalamnya. Ya, harus ada kita. Kita bawa umat sebanyak-banyaknya bantu Palestina. Stop Mas Ahmad. Ini baru yang terakhir ya. Gambar yang terakhir. Ya, ini baru hanya sebatas ini. Saya stop. Ya.
Ada yang sudah 25 meter, pondasinya ke dalam, beberapa tiang sudah berdiri, saya stop dulu. Dan ini nggak tahu kapan akan dilanjutkan, tapi intinya Bapak Ibu, kami fokus. Ngapain? Mengajak umat, ayo menangkan Palestina. Dengan kita lumpang, maka sesungguhnya yang beruntung itu kita. Karena tanpa kita naik ke dalam kapal perjuangan menuju kemenangan ini, kapal tak akan sampai ke sana. Jadi kalau saya umpamakan begitu ya Bapak Ibu ya, ada kapal yang sedang dinakodai oleh Palestina. Kapal ini menuju kepada pulau kemenangan. Alhamdulillah kapal ini sedang mampir di kita. Sedang mengeluarkan tangga. Siapa yang mau naik, cepat naik. Maka kapal akan tetap sampai ke pulau sana. Mudah-mudahan banyak penumpang yang ikut naik. Dan dia terhitung sebagai orang yang membawa kemenangan. Ya kan? Tapi kalau tak naik, kapal tetap sampai ke sana tanpa ada kita. Betul Bapak Ibu? Maka ini saya katakan, saya harus pastikan saya termasuk pejuang kemenangan yang akan mengantarkan Palestina menuju kemenangan. Baik Bapak Ibu. Kemudian Allah takdirkan, saya bertemu. Kami bicara apa bisa kami lakukan untuk perjuangan Palestina. Apa kata beliau? 2 hal yang bisa kalian lakukan. 1. Manusia yang masih hidup di Palestina, mereka sudah terputus semua jalan mereka mencari hidup sudah terputus. Sekarang, apa saja yang bisa kalian bantu mereka agar tak bertahan hidup, maka kirimkan untuk mereka. Itu bantuan pertama. Yang kedua katanya, di antara mereka yang masih hidup itu, ada yang bangkit berjuang, ada yang bangkit berjihad, ada yang bangkit menghalau penjajah, dan memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa. Tolonglah, yang mana yang akan kalian tolong? Boleh. 1, untuk kemanusiaan. 1 yang lain adalah untuk perjuangan. Coba kasih lihat Mas Aman. Nah ini dia. Model yang satu-satu Mas Aman. Yang ini dulu. Kemanusiaan. Bantuan yang pertama untuk kemanusiaan. Kirim makan, minum, obat-obatan, layanan kesehatan, tenda, pakaian, perabotan, uang tunai, dan lain-lain. Ini bantuan pertama ya. Untuk mempertahankan orang yang masih hidup di sana agar tetap bertahan hidup, kita kirimkan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, rata-rata NGO Muslim yang amanah yang bergerak di wilayah ini semua. Maka bantuan itu adalah namanya di sisi Allah sedekah. Inilah ganjaran yang Allah janjikan untuk orang yang bersedekah. Dan Bapak Ibu, bersedekah ini untuk mempertahankan hidup orang yang masih hidup saat ini di Palestina. Hukumnya wajib. Bila tidak mau membantu orang-orang itu, maka orang ini kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Nabi berkata, saudaranya kelaparan, saudaranya kesusahan, dia tidak bantu, sementara dia bisa makan, dia bisa tenang hidup, dia bisa tidur. Sementara saudaranya kelaparan, saudaranya kesusahan, dia tidak bantu. Demi Allah, tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah Bapak Ibu. Jadi, untuk mengeluarkan bantuan, buat mempertahankan hidup orang yang masih hidup di Palestina, hukumnya wajib Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sejauh begini sudah ada yang menyalurkan bantuan untuk kemanusiaan buat Palestina, betul? Betul Bapak Ibu? Kalau belum, saya sudah sampaikan. Bapak Ibu wajib bangkit bersama-sama, tolong orang-orang yang masih hidup di Palestina agar mereka bisa menyambung hidupnya. Tolong! Malam ini kami bergerak atas nama INH yang saat ini dikepalai oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Maka ini sudah terbukti bagaimana mereka menyalurkan setiap saat bantuan-bantuan kemanusiaan kita untuk saudara kita di Palestina. Ini hukumnya wajib, ya. Walaupun nama bantuan itu sedekah di mata Allah. Bukti iman terendah. Allah pulangkan 10 kali lipat Al-An'am 160. Allah jamin penyakitnya sembuh kalau dia niatkan untuk kesembuhan. Allah berikan pintu pertolongan terbuka dan Allah jadikan azab untuknya tertunda bila kita bantu ke manusia.
Tapi yang kedua, nah ini kedua Mas Ahmad. Bantuan yang kedua, sekarang tampilkan sekali debus keduanya. Ini tadi yang pertama. Oke, sekarang yang kedua di CD. Bapak Ibu, saya sekarang mau fokuskan diri ngambil yang kedua ini. Kenapa? Di samping pahalanya dahsyat, kalau ini udah banyak yang bergerak di sini Bapak Ibu. Sudah banyak sekali yang bergerak di sini, sudah sangat banyak. Alhamdulillah. Dan saya yakin sudah banyak kaum muslimin yang tiap saat menyumbang, yang tiap saat bersedekah untuk saudara kita di Palestina. Ya. Tapi wilayah yang bagian kedua ini jarang itu. Padahal tidak tahu. Selagi rakyat Palestina hidup, mereka tidak akan berhenti dari berjuang. Dan perjuangan adalah benar. Ya, buku tak kalah. Buku ayat dah. Wallahi kaum muslimin, ini memang tidak wajib. Kalau ini wajib, kalau kita tidak mengeluarkan ini, iman kita tak diakui dan menti salah sesungguhnya. Tapi kalau yang ini tidak wajib, namun siapapun yang mengapi wilayah ini, mensupport, membiayai, menawar para kerja dengan harta yang ada di tangan kita, demi opos orang ini dinyatakan oleh Allah imannya sampai standarnya tingginya. Bila dia berani mau lebih baik di saudara yang berjuang seperti di Palestina, Allah memberikan pengakuan iman tertinggi. Bukan hanya pengakuan, Allah menekankan kita tanah amani. Berikutnya, Allah pasti ganti 700 kali lipat. Kalau kita kasih satu kita, 700 kita Allah pasti kembalikan. Kita kasih 10 juta. Oh dunia, oh jati. Lihat ayatnya. Al-Baqarah 261. Apakah Allah itu pendusta atau Allahumma maha menepati kima? Allah pendusta bu atau Allah maha menepati janji bu? Maka inilah janji Allah di Al-Baqarah 261. Siapa yang berinfak di jalan Allah, buka Al-Qurannya, pasti aku ganti 700 kali lipat, kata Allah. Selama ini karya kita sedekah aja Pak. Ya. Nah coba malam ini kita setel yang kita. Dia ketimpak di sabilillah. Maka lihat hasilnya kita Pak. Kita berhitung-hitung dengan Allah siapa? Kan Allah yang menjadi kita. Dan kita berharap kepada Allah. Lanjut. Ini adalah jihad mak. Seluruh amalan yang ada di muka bumi. Tidak ada nilainya kalau saya dihandalkan dengan jihad mal. Tidak ada nilai. Kita bangunlah masjid setiap kota dari Sabang sampai Merauke Pak. Ditadikan dengan orang membantu jihad dengan malnya. Dengan hartanya. Maka pahala orang membangun masjid dari Sabang sampai Merauke lewat Pak. Setting pepoknya pahala jihad. No. Dan ini terjadi apabila kita membantu perjuangan kemenangan Palestina. Jadi itu adalah amal puncak dalam Islam. Ini yang paling hebat. Lihat poin yang Zuhaili. Putih semua dosa wajib masuk surga. Tolong dibuka. Allahu Akbar baik. Kalau kita bersedekah, tidak ada jaminan putih semua dosa. Tidak ada jamin masuk surga. Tapi siapa yang berinfak jalan Allah karena Allah, Allah capi semua dosanya. Berapapun banyak dia punya dosa, Allah tika dan Allah jamin dia menjadi surga. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hai hamba-hamba, cepatlah kamu menuju keampunan dosa-dosa dari itu. Berapapun kamu punya dosa, kalau kamu dahak, semua dosa pun saya hentikan. Dan kamu saya wajibkan ke ahli surgaku. Wajannati. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya adalah seluruh langit dan bumi. Wa'iddaril muttaqin. Telah disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis samai wa dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Fis sarra, ketika ekonomi mereka sedang baik. Wa dharra, ketika ekonomi mereka sedang sakit. Ketika ekonominya sedang sempit, dia tetap berinfak, membantu perjuangan di jalan Allah. Allah jamin semua dosa yang dibuktikan wajib menjadi ahli surga. Lihat penutupan ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang muhsinin. Mas Ahmad, tolong dibuka tingkatan iman. Lihat tingkatan iman yang tertinggi, iman muhsini. Lihat Pak.
Ini di ayat ya surah Fatir 32. Allah membagi iman kepada 3 bagian. Iman tertinggi, iman pertengahan, iman paling bawah. Iman tertinggi namanya iman muhsinin, iman pertengahan iman mukminin, iman paling bawah iman muslimin. Lihat Pak, iman tertinggi ini orang masuk surga tanpa hisab dan surganya surga tertinggi. Allahu Akbar. Iman seperti mukminin, dia masuk surga tapi pakai dihisab. Hanya saja dia dipercepat dalam hisabnya dan masuk surga tanpa merasakan neraka. Iman muslimin masuk surga tapi disiksa dulu dalam neraka. Nah, Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, iman tertinggi tidak ada. Demi Allah tidak beriman, iman yang pertengahan juga tidak ada. Demi Allah, kata Nabi dalam sumpah beliau yang ketiga, tidak beriman. Iman yang paling rendah pun nggak punya. Siapa ya Rasulullah? Ini dia man bata syaba'an wa jarujaya wa ya'la. Orang Islam. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Dia bisa makan, dia bisa tidur. Dia tahu ada saudaranya yang susah. Ada saudaranya kelaparan. Ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang dizalimi. Dia diam saja. Dia tidak peduli. Maka demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Makanya tadi kami jelaskan Bapak Ibu, iman terendah baru diakui kalau kita ikut membantu saudara kita di Palestina. Itulah dia sedekah tadi. Kembali Mas Ahmad pada perbandingan tadi. Baik, sudah kita lihat ayatnya, betapa orang yang ikut berinfak fisabilillah ya, dijamin putih semua dosa. Kita ingat Pak, semua dosa kita apa saja? Saya bertanya pada Bapak Ibu, kita ini orang punya dosa apa tidak? Dosa kita sedikit apa banyak? Sama kita. Amal kita banyak apa sedikit? Kok sama kompak gini jawabannya ya? Banyak apa sedikit amal kita? Amal sedikit, dosa banyak. Bagaimana masuk surga? Iya. Caranya, keluarkanlah hartamu, berinfaklah untuk perjuangan Palestina sampai Palestina merdeka. Maka engkau melakukan amal yang tertinggi. Engkau pasti diganti oleh Allah 700 kali lipat dan imanmu diakui sebagai iman tertinggi yang Allah cintai, dan engkau dihitung oleh Allah sebagai mujahid, sebagai pejuang di jalan Allah untuk memerdekakan dan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Dan pahala orang-orang yang berjihad ngalir ke kita Pak. Maka kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad faza. Orang yang membantu, orang yang backup, orang yang jayai, orang yang sedang berperang di jalan Allah. Kata Ibu mengaku tidak ya? Palestina yang sedang berjuang berjihad di sana, mereka ini adalah orang yang berperang di jalan Allah apa tidak? Dan yang menang nanti siapa? Insya Allah. Siapa yang menang menurut Allah? Palestina. Kita tolong Palestina atau tidak? Palestina akan Allah menangkan. Tapi saya sarankan wahai Bapak Ibu, mumpung Palestina masih terbuka pintunya, ayo suntikkan amal tertinggi kita ini. Kalau selama ini kita sudah ikut banyak membantu Palestina, alhamdulillah. Tapi yang kita selama ini bantuan kemanusiaan. Nah ini pahalanya. Tapi sekarang kita ambil wilayahi.